Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usut selaku Kaprodi Sekrodi ya, Sekrodi Manajemen, mungkin sebentar lagi Kaprodi, yang telah memberikan waktu kepada kami. Perkenalkan, kami namanya Triyono, tadi saya sebutkan Pak Uut. Saya staf di bagian BPSDM terkait kepengurusan ajuan Java, kemudian Serdos, yang ketiga BKD. Sebagai pengantar ini mungkin sudah paham ya. Jadi dosen itu ada empat jenjang karir, dimulai dari asisten ahli, lektor kepala, dan terakhir profesor. Sudah materi dasar. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada 11 dosen ya, 11 ya, yang akan berproses, yang mayoritas adalah ajuan ke lektor kepala. Nah, kita langsung ke ajuan lektor kepala. Ini sudah kita lalui, lektor sudah. Kemudian sekarang ajuan ke lektor kepala. Di aturan yang terbaru di POPAK yang 2019 itu kan ada ajuan lektor kepala yang diajukan dengan masa kerja kurang dari 8 tahun. Ini jarang sekali. Jarang karena kita biasanya agak lama. Ini 8 tahun dari asisten ahli. Oke, jadi yang di UMS itu jarang sekali yang terkena aturan ini. Ini juga sangat berat aturannya. Kemudian kita yang ini biasanya ajuan lektor kepala dengan masa kerja lebih atau sama dengan 8 tahun. Itu ini yang S2 itu ini sama. S2 itu syarat khususnya itu minimal memiliki 1 jurnal internasional. Ini maksudnya jurnal internasional yang terindeks Scopus dengan SJR kurang dari 0,1. Jadi nilainya itu 30 hukumnya, bukan yang 20. Kan yang internasional itu ada 3, internasional biasa itu nilainya 20, internasional itu yang kedua, internasional yang nilai 30 itu yang internasional terindeks Scopus, tetapi SJR-nya kurang dari 0,1. Ini biasanya jurnal yang terindeks Scopus baru biasanya. Itu biasanya SJR-nya masih rendah, kurang dari 0,1. Ini masuk di ini sebagai syarat khusus pengajuan lektor kepala bagi yang berpendidikan S2. Yang lain sama, ini sama. Kemudian yang ini yang S3, itu di bawahnya syarat khususnya itu memiliki jurnal nasional yang terindeks Sinta 1 atau 2. Nah, atau jurnal nasional terakreditasi Dikti. Ini sebelum ada Sinta kan ada jurnal terakreditasi. Atau bisa digantikan dengan jurnal dengan kriteria angka kredit lebih tinggi. Jadi jurnal itu urutannya yang paling bawah itu jurnal nasional biasa. Itu nilainya 10, atasnya itu jurnal nasional terindeks Sinta 56, itu nilainya 15. Sinta 34 20, 12 nilainya 25. Di atasnya lagi ada jurnal internasional yang 30 itu berarti, yang 30. Kemudian yang paling atas jurnal internasional bereputasi. Nah, bereputasi itu berarti jurnal internasional yang terindeks Scopus dengan SJR di atas 0,1. Nah, cara ceknya itu di scopus.com atau SJR yang ini. Sini bisa dicek di sini, scopus.com ini bisa. Atau di SJR juga bisa. Nanti tinggal dimasukkan apa nama jurnalnya bisa, kemudian ISSN juga bisa. Ini misalnya kita mau masukkan ini di titel, kalau kita mau cari di judulnya, nama jurnalnya. Misalnya apa tuh? Yang sering itu apa? Manajemen, supply chain management. Misalnya.
Lain. Nah, supaya 2 nggih. Misalnya satu aja nggih, ini aja misalnya. Nah, ini ada sudah ketemu, kita klik. Ini nama jurnalnya. Kemudian ketika kita cari jurnal itu selain namanya nanti dilihat lagi ISSN karena banyak sekali jurnal yang bernama hampir sama. Karena bernama hampir sama, yang membedakan cuma ini. Ini nama jurnalnya, ini Scopusnya hanya sampai 2020. Berarti kan coverage atau discontinue. Nah, ini masuknya itu jurnal yang nilainya hanya 20. Dan kalau seperti ini tidak bisa sebagai syarat khusus. Nggak bisa. Jadi syarat khususnya yang ini yang S2 yang S2 khususnya itu internasional yang nilainya 30 dan masih ongoing, bukan yang coverage. Ini SDN ini kalau cari SCR-nya. Nah, baik. Kita lanjutkan ke tadi, selain syarat khusus ini, itu ajuan rektor kepala di aturan yang baru, itu ditambah ini, melampirkan bukti bimbingan paling sedikit 40 angka kredit. Jadi selain syarat khusus tadi, yang jurnal tadi, ajuan rektor kepala itu harus melampirkan bukti bimbingan minimal 40 angka kredit. Bisa berasal dari bimbingan skripsi, KKL, KKN, PKL, PKM, juga bisa. Intinya berwujud bimbingan kepada mahasiswa. Ini insya Allah bisa karena kita juga bimbing skripsi, juga ada yang bimbing PKM. Kemudian yang selanjutnya kita ke materi yang ini, yang biasanya ini. Ini yang sering, yang mesti berkas pengajuan Java yang sering dipakai oleh para dosen untuk mengajukan. Yang pertama pendidikan, itu kan kalau belum dipakai ijazahnya itu harus melampirkan ijazah, kemudian transkrip, ditambah sertifikat akreditasi yang berlaku ketika lulus. Itu kalau dalam negeri. Kalau luar negeri ditambahi berarti ijazah, transkrip, dan SK penyetaraan. Ini wajib ada. Terlebih bagi yang ijazahnya mau dipakai, ini wajib ada. Kemudian yang sering lagi, yang kedua, bidang pengajaran, itu SK pengampu. Ini cukup SK saja yang kita butuhkan. SK pengampu. Ini karena mungkin kita sudah terlalu lama pengajuan Javanya sudah lama, ini dicari dari yang terbaru saja, nggak perlu dicari dari yang lama-lama. Oke, ini kalau misalnya sudah habis, nanti bisa ditambahkan SKPA, ini juga cukup SK saja. Nah, yang ketiga, kalau kita mau mengajukan bimbingan skripsi, itu SK pembimbing skripsi, ditambahi lembar pengesahan skripsi, yang ditandatangani oleh pembimbing. Oke, ini yang di UMS itu beberapa itu namanya lembar pengesahan skripsi, tapi TTD-nya itu misalnya juga pembimbing, tapi tulisannya itu penguji. Itu nggak mau mereka pepertis. Jadi lembar pengesahan atau persetujuan yang di TTD nama dosennya, tapi atasnya itu sebagai pembimbing. Oke. Jadi lembar pengesahan pembimbing atau persetujuan pembimbing. Kemudian, saya nggak tahu kita ini saya karena kebetulan yang ngurusi aslinya itu banyak sekali perusahaannya. Jadi ada terkendala mengenai masalah lembar pengesahan skripsi. Ini kan harus sudah komplit ya. Nah, ada nggak cara lain untuk mencari data ini lembar pengesahan skripsi? Ya ini dimulai yang terbaru aja Pak, yang ada aja, nggak wajib ini. Yang wajib ada itu SK pengampu itu wajib ada. Yang lain hanya menggenapkan. Tapi alangkah baiknya itu semua ini kegiatan ini ada. Jadi ada kan dosen juga ngajar, juga bimbing, juga nguji. Itu kan lebih bagus.
Jadi segala isian itu kalau bisa dilengkapi. Mas Iqbal kemarin sempat cari dari WPS sendiri bisa mendapatkan ada link ya? Ada halaman bisa ya berarti. Tapi dari 18 dari sumbernya dari mana skripsi ya dari skripsi Nggih apa-apa nggih. Tentunya 40, minimal 40. Bukan kan selain pembimbing juga bisa PKL, KKN, PKM juga bisa yang 40 itu. Nggih, poinnya. Jadi 40 itu bisa dilengkapi dari bimbingan skripsi, bimbingan PKN, kalau ada PKL, KKN, PPL itu bisa. Yang penting ada SK-nya. 40% ya? 40 kum. 40 kum. 40 kum. Pembimbing ini ada dua, kan ada pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Yang utama itu dua sepertinya, Bu. Oke, satu mahasiswa. Ini dimasukkan per mahasiswa. Oke. Kalau setelah Java terakhir dikurangi masa studi. Oke. Jadi rentang waktu nggak harus. Bisa dilompati bisa nggak apa-apa. Oke. Yang penting setelah SK lektor gitu dikurangi masa tugas belajar atau izin belajar. Itu nggak bisa dipakai. Dan walaupun nanti dimasukkan juga otomatis nggak bisa diajukan. Nanti diminta dihapus biasanya. Karena dia masuk rentang masa studi itu nggak bisa dipakai. Oke, yang pertama tadi SK pengampu itu dimasukkan per mata kuliah. Oke, SK pengampu per mata kuliah. SKPA itu per semester. Kemudian SK pembimbing itu per mahasiswa. Nggak harus semuanya, yang ada saja. Jadi misalnya saya bimbingnya banyak, misalnya semua nggak ada, ya seadanya saja nggak apa-apa. Yang penting minimal 40. Minimal 40 angka kredit, bukan 40 mahasiswa loh, 40 angka kredit. Sobat, ini tak bukakan ajuan yang sudah kita ajukan kompetitif ya. Coba nggih. Yang mendamping bagian besar Baik, kita lanjutkan. Ini komponennya Bapak Ibu. Ini ada membimbing seminar juga bisa, yang 40 itu loh, membimbing seminar, membimbing KKN, PKL, PPL bisa, skripsi bisa, tesis bisa. Ini membina kegiatan mahasiswa juga bisa, di PKM juga bisa. Ini contohnya kami ambilkan Pak Jumadi yang baru saja kita ajukan ke LDK. Ini KKN ada 3, skripsi 29, PKM ada 8. Kita lihat dia berapa mahasiswa yang diajukan, kan ada tadi berapa? 29 itu membimbing mahasiswa. Ini pembimbing KKN ada 3, skripsi 29.
Ini ada banyak ternyata. Oh, satu ternyata. Ada 29 mahasiswa. Nggih. Nggih, betul. Ini ternyata saat yang dua itu penguji ternyata penguji utama. Ini apa tadi? Bentar, ini pembimbing utama atau pembimbing pendamping? Bentar. Nggih. Nah, ini aturannya itu per semester 8 mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi ada batasannya, batasan kewajarannya. Nggih, ada minimal 8 mahasiswa yang dibimbing. Ini SK dari rektor itu. Nah, kemudian ini lembar pengesahan atau persetujuan. Oh, ini penguji. Oh, ini nggak mau, nanti minta diganti ini. Oh, keliru. Oh, ini keliru Bapak Ibu. Ini harusnya ini keliru bukan. Lembar pengesahan yang TTD-nya itu sebagai penguji. Bentar, cari yang lain ada sama enggak? Ini keliru, nanti kita di revisi ini. Kemarin kurang teliti. Satu. Oke, jadi SK ditambah lembar pengesahan. Sama semua ternyata. Oh, ini nanti nggak mau ini. Jadi lembar halaman pengesahan yang ini namanya itu pembimbing, bukan penguji, nggih. Walaupun kita pembimbing dan penguji, tapi namanya di sini sebagai pembimbing. Oke. Kemudian tadi kita kembali ke SK pengampu, nggih. Pengampu, ini tonton sini aja. Ini di kamar ini Romawi 2 A1 ini melaksanakan perkuliahan. Dan ini dimasukkan per mata kuliah. Yang diinputkan adalah SK pengampu plus lampiran, ya kan ada biasanya yang di download dari BA itu kan sendiri-sendiri ya, ini dengan gabungkan. Ini SK pengampu plus mata kuliah. Ini walaupun nggak ada di aturan, ini yang di lampiran ini, walaupun nggak ada di aturan, itu seringkali Kopertis minta diberi tanda. Ya. Ini tujuannya kan dari Kopertis mencanangkan maksimal itu, maksudnya rektor kepala itu maksimal 1 bulan kan nggak salah, 1 bulan itu sudah selesai di Kopertis. Jadi untuk mempermudah timnya sana itu namanya minta dikasih tanda khusus, bisa di Stabilo bisa. Nah, ini editnya pakai PDF bisa. Gitu nggih. Ini walaupun nggak ada di aturan, ini disarankan diberi tanda. Nggih. Kan kalau nggak ada tandanya kan ini cara namanya yang mana itu kan lama, nek kasihkan tanda kan langsung oh ini namanya ini bisa dilihat sesuai nggak ada isiannya. Gitu nggih. Dan ini permata kuliah nggih, permata kuliah. Bisa langsung di PDF-nya, diedit di PDF-nya nggak apa-apa. Monggo, boleh. Contohnya siapa, Mbak? Namanya siapa yang diisikan? Bu Supati ini, sebentar. Soepatini. Iya. Baik, sambil menunggu ini agak anor jaringannya.
Tadi sampai di pembimbing, kemudian yang keempat penguji. Kalau penguji itu SK penguji ditambah berita acara ujian skripsi ditambah surat undangan untuk pendadaran. Ini wajib ada ketiganya. Yang terakhir ini biasanya nggak ada, nanti dibuatkan aja nggak apa-apa, dibuat terbaru nggak apa-apa. Ditanggali tanggal kemarin. Ini TTD-nya bisa, Kaprodi bisa, WD1 bisa, Sekprodi bisa, Kabiro skripsi bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada surat undangan ini. Kemudian 3 dan 4 ini kan kalau di kita itu biasanya pembimbing juga penguji. Ini dipilih salah satu. Oke, jadi tidak boleh diinputkan double dengan nama mahasiswa yang sama. Jadi kalau sudah masuk di pembimbing tidak boleh diajukan ke penguji. Itu nggih. Nek saya lebih cenderung dimasukkan ke pembimbing karena kan dia sebagai syarat khusus untuk ajuan rektor kepala. Itu nggih. Kemudian yang kelima itu SK pejabat di prodi. Ini dari dekan, wakil dekan, sekprodi, kaleb. Ini bisa dimasukkan semuanya, dimasukkan per semester. Jadi kalau Pak Uut ini bisa sampai 4 tahun berarti 8 semester nggih. 8 semester nggih. Kalau sekprodi bisa, kaleb bisa, WD bisa, dekan bisa. Kemudian nomor 6 itu dengan SK yang sama. Yang ke-6 itu kalau punya modul praktikum, modul kuliah itu bisa dimasukkan juga di bagian pengajaran. Yang terakhir buku ajar juga bisa, nggak apa-apa. Tetap nggak harus. Nggak apa-apa. Kalau modul nggak apa-apa. Modul diktat kuliah itu nggak harus ada. Saya lulusan kan di Januari 2021. Nggih. Itu misalnya modulnya itu cetaknya 2020 berarti nggak bisa pakai gitu ya. Aja Bu, dicetak lagi aja nggak apa-apa. Nggih. Kira-kira apa tahun Diharapkan ada tahunnya Pak. Misalnya edisi berapa, edisi cetak tahun berapa gitu, atau semester berapa. Yang terakhir buku ajar ini juga bisa, buku ajar kuliah juga bisa dimasukkan. Buku ajar harus ada ISBN-nya. Iya, yang MUP bisa. Buku ajar bisa. Kemudian begini, mungkin beberapa dari kita itu buku ajarnya dihakikan, dipatenkan atau tidak ciptakan. Yang buku ajar misalnya itu juga dipilih salah satu, pilih di hak cipta atau masuk di buku ajarnya. Itu nggih. Kalau buku nggih. Nah, itu direktorat harusnya ada, tapi kan itu biasanya SK-nya untuk rombongan tuh Bu. Yang pertama dicari dulu ke dosen yang sama. Yang terakhir baru ke rektorat. Nggih. Kalau saya gantinya saya pertama itu waktu tahunnya ada SK-nya itu diwakili kami sama Kapolri. Jadi hanya para kalau KUI nggak bisa masuk di sini Bu. KUI masuknya di penunjang nanti. Nggih. Yang dia masuk sini itu yang jabatan di prodi, dari rektor, wakil rektor, dekan, WD sampai kaleb kaprodi nggih. Nggih, betul. Jadi dari yang buku ajar. Nggih, jabatan yang terkait prodi. Enggak, Bu. Nggih. Nggih. Dipilih hakinya atau buku ajarnya, Bu? Saya cenderung di hakinya saja, di hak ciptanya saja. Nggih. Karena kalau di pengajaran kan sudah banyak komponennya, dari pengampu, pembimbing PA, pembimbing skripsi, penguji.
Ini sudah banyak, Bu. Biasanya yang kurang itu kan kita itu di sini, di poin penelitian yang seringnya kurang. Oke. Kalau hak cipta itu sebentar, cuma kecil itu hak cipta itu beneran. Tadi masuk ke Bu tadi, kembali ke Bu Supati ini tadi. Ini nggak mau toh. Bentar. Oke, ini bisa. Tadi ini Supati ini 12. I jago. Mbak sama Mbak asistennya ini nanti di sini, Mbak. Yang ini, yang isiannya loh, isian ini. Di sini. Di sini dulu nggih nanti nggih. Nggih, betul itu. Eh, Bu itu mau ajual lektor atau Bu jenengan, Bu? Enggak, bukan LK toh. Ini salah, Bu, ini, Bu. Oh, dan sekarang aja nggih. Kalau mau ngedit dari sini, tinggal dari sini. Ganti kum ini loh. Ganti kum ini. Nanti biar kelihatan angkanya sekalian. Vektor berapa? 400, 550, 700. Coba ke tengah ya, misalnya tengah-tengah ya, misalnya ya. Misalnya ke sini, ajukan ke sini. Sedangkan ada file ijazahnya, Bu. Ada. Ijazahnya S3 ada. Ini tanggal berapa selesainya di ijazah itu? S3-nya tanggal berapa, Bu? Di, tanggal ijazahnya, tanggalnya di sini ada nggih? Oke, baik. Saya lupa di sini ada ternyata. Oke, bentar. Nggak apa-apa kalau di luar nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Ini oke. Oh ini ada. Lihat tanggal ini, Bu, 11/4 ini. 11/4. Oh iya betul. Mulai S3, Bu? 11/4 2014. Selesai S3 11/4 berapa tadi? 2014. Mulainya surat tugas belajar, tugas atau izin belajar. Ini beasiswa harusnya ada, Bu. Minimal dari kooperatif. Ada atau dulu? Enggak ada. Tadi mulainya tanggal berapa? Mulainya bulan apa tadi? Di 1 September tahun Agustus September 2008. S3-nya itu S2-nya itu lulusnya ini nggih. 26 April 2003. 26 April 2003. Oke, banyak kan. 2003. Oke, mulai S2-nya ini aja tadi sini aja. Biasanya di NIM-nya atau 2000? Enggak anu toh, enggak tahun ajaran toh? Oh, berarti masuknya genap gitu dengan. Namanya. Ini anu, Bu, transkrip sama akreditasi.
Nah, ini kan anu tahu sudah nggak dipakai toh kumnya toh? Oh, enggak. Enggak, yang S3 saja yang dipakai kumnya. Mbak, nanti ini ditambahkan transkrip nih, Mbak. Jadi dokumennya PDF saja karena kan JPG misalnya agak lama. JPG juga nggak bisa digabung toh. Ya, yang S2 ijazah, transkrip sama akreditasi. Kalau misalnya nggak ada, jenengan ini aja nggak apa-apa. Screenshot di sini di ban PT ini loh, Bu. Ini terkhusus yang anu apa yang nggak dipakai loh. Kalau yang masih dipakai kumnya, pakai yang sertifikat itu yang asli, yang resmi atau SK-nya. Kalau yang lama nggak dipakai kumnya hanya untuk melengkapi, pakai yang ini, yang direktur ini ada, maaf, pakai yang ini. Ban PT or ID. Prodinya, prodinya kalau baru kan belum ada, itu bisa digantikan univnya nggak apa-apa. J. 2003 itu sudah belum ya? Pada saat lulus, Bu. Jadi tanggal kelulusan ijazah itu loh, bukan yang terbaru. G. Di sini, Bu, kalau nanti cari di sini, ini di story ini kan ada, ini alamatnya ini, ban PT or ID, data akreditasi, kemudian or ID, ini yang lama-lama, dengan jurusannya Magister Science, Prodi Manajemen, S2 Manajemen, agak lama kok. Oke, baik, ban PT or ID. Ini agak lama anunya, jaringannya, jadi nunggu. Nggak apa-apa, jadi gitu, yang S3 ditambahi ijazah dan tadi belum ada gitu nih, penyetaraan. Belum toh? Yang S3 tambah penyetaraan, kemudian yang S2-nya sama S1 dilengkapi transkrip sama akreditasi. Yang S1 gitu nggak ada ya, 95 itu belum usung akreditasi sepertinya. Belum, monggo. BKD-nya apa? Yang pakai apa dulu? Pakai kan sistemnya gonta-ganti itu. Nah, ini kan ngambil datanya dari sini, Bu. Ini belum ada. Jangan mau ngambil penyetaraan. Coba tak lihat datanya di BPSDM, Gitu kita cari dulu, Gitu. Oh. Oh, gajah putih. Gajah putih. Mau lagi. Ini Gajah Mada ini. Oh, ini gajah putih. Oke, manajemen misalnya. Ini S2 manajemen misalnya, Ini 2000. Beda tak? Ini prodinya manajemen tuh, Bu. Prodinya manajemen nih. Oh, ini belum ada, 2003 belum ada. Oh, belum ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Ini nggak ada S2-nya yang 2003. Misalnya UGM-nya yang 2003 dan nggak UGM-nya. Yang mana? Yang anu. Akreditasi, Bu.
Ini alamatnya ini banpt.o.id. Nanti menunya di sini, menu itu data akreditasi. Kemudian ini kan ada pilihan, ada yang terkini, ada yang history. Kalau yang lama berarti history, yang terkini yang terbaru. Itu hanya mesti langkah kedua ketika sertifikatnya nggak ada, gitu nggih. Jadi yang utama tetap sertifikat atau SK. Ini maksudnya pilihan kedua, kalau ndelalah nggak ada sertifikatnya gitu loh. Sertifikat akreditasi kan ada toh? Ini pilihan kedua, kalau nggak ada nanti bisa di screenshot ini nggak apa-apa. Digabungkan gitu. Biasanya koperasi juga nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Apalagi dari perguruan tinggi negeri biasanya lebih mudah. Yang swasta biasanya yang sering diminta wajib ada yang sertifikatnya yang asli itu loh. Kalau negeri cenderung lebih longgar biasa nih. Oke. Baik, kita kembali ke tadi pusat ini tadi kurang. Nanti dilengkapi nggih, Mbak nggih? Ya. Mbak siapa namanya? Asa. Mbak Asa. Oke, Mbak Asa. Ini masuknya jenengan tanggal berapa, Bu? Masuk kuliahnya tadi 99 nggih? Oke, ini berarti Januari 99 nggih, nggak apa-apa nggih? 2000, yang S2? 2000. Oke, Januari 2000 berarti 2 Januari tahun 2000. Oke. Ini Oke, nanti ini bisa diganti, nggak apa-apa. Ini hanya sementara dulu. Kemudian ini dicek lagi nggih datanya nggih, nanti tidak salah. Dulu lektornya S2 nggih, namanya sudah betul, gelarnya sudah betul. Titik koma apa titik saja? Titik koma nggih. Titik koma MSI titik koma PhD titik PH titik D. Oke, gini nggih. Dosen tetap yayasan, mata kuliahnya benar ini. Selain ini ada lagi Bu, dua minimal. Diambilkan dari sini tadi loh Bu, diambilkan dari sini, nggak apa-apa. Ini kan ada sudah diisikan di sini. Itu mata kuliah yang menjadi keahlian kalau bisa. Jadi mata kuliah yang memang betul-betul ahli. Kan biasanya kita yang ngajar misalnya jurusannya manajemen, ngajarnya misalnya Muhammadiyah itu kan bukan ya boleh, tapi hanya sebagai pendukung mungkin. Yang ada di sini, ini banyak itu. Yang mana? Oh, oke, sebentar. Ini tadi apa? Tadi mata manajemen, pemasaran, ada lagi. Marketing manajemen sama manajemen pengantar. Pengantar manajemen gitu nggih? Enggak apa-apa nggih? Pengantar dua, diajarkan dua. Nggih. Bidang ilmunya manajemen betul nggih? S3-nya manajemen betul nggih? Prodinya apa S3-nya? Ada, gelarnya sebentar, ijazah S3. Oh, nggih. Yang di penyetaraan biasanya ada. Nanti dianu nggih, sesuai dengan S3-nya saja nggih. Nggih, ada. Ini udah. Oke, kita simpan. Nah, kita coba lihat jadi ini yang asistennya nggih. Jadi langkah pertama sebelum ke sini nggih, nanti di sini data di riwayat. Ya, data riwayat dulu dibetulkan dulu. Nggih, jadi riwayat pendidikan. Ini langkah pertama, ini data di riwayat. Ini dibetulkan dulu. Kalau pendidikan berarti tadi ijazah, transkrip, akreditasi.
Kemudian riwayat Javanya, ini diisi juga nih, Mbak, nanti. Dari sini ubahnya, nanti nomor SK-nya berapa, tanggalnya berapa, kemudian SK-nya diupload. Kalau nggak ada nanti jenengan email ke BPSDM, gitu. Atau ke nomor saya nggak apa-apa, nanti minta Mas Iqbal. Gitu, nggih. Nanti tak carikan di BPSDM. Kemudian pangkatnya juga nanti diupload SK-nya. Kalau nggak punya bisa dihubungi BPSDM, gitu nggih. Itu oke. Kalau ini sudah valid, oke. Nanti baru ke si Jago ini. Yang pertama di menu data dasar ini isiannya tadi. Ini disesuaikan dengan ya datanya, kemudian masuk ke daftar kegiatan. Nah, ini kan ijazahnya masih bisa dipakai. Gitu, ini di klik detail ini, kemudian diklik, oh ini belum ada nggih filenya nggih. Bentar, ini belum ada tadi, sebentar. Ada bentar, ini kok. Oh sudah dianu nggih. Oke, monggo Bu. Kalau untuk sekolah juga itu kan muridnya pokoknya masing-masing sebaran. Ada buktinya. Jadi itu ada itu Bu, surat tugas belajar atau izin belajar. Kalau nggak ada ya dikira-kira aja yang S2. Iya, betul. Kumnya dipakai nggak Bu? Nggak. Anu diisi aja, diisi di kira-kira aja awal semester atau apa gitu. Nggak apa-apa. Mbak, nanti kalau yang tadi diganti, yang di dua yang tadi diganti, ini diganti, nanti kan ditambahi penyetaraan. Iya toh? Nanti yang sini apa biasanya ada itu nih, ada hapusnya ini. Enggak, nanti kalau oh ya ini ada ubah ini. Ini belum di kok enggak mau nggih. Ini yang S3. Oh, misalnya 1 2 3. Harus diisi semua. Oke. Oh, harus diisi semua ternyata. Yang luar ya diisi aja nggak apa-apa. Nomor penyetaraan. Ada atau nomor penyetaraan ada atau? Oke. Ini ijazah S3. Nah, ini loh, Mbak. Tadi kan belum muncul ini. Ini loh. Itu ternyata tadi isiannya ini harus dilengkapi dulu. Ini di copy ke ajuan. Oke. Otomatis dapat kum 50. Ya. Nanti kalau yang data di sini diganti kalau data di sini diganti, ya, ditambahi penyetaraan. Nanti jenengan klik ini, recopy. Gitu nggih. Recopy ini loh, recopy yang kuning ini. Dari riwayat pendidikan jenengan ubah toh, diganti filenya. Kalau sudah masuk di jadi satu file PDF Bu. Dimasukkan di riwayat pendidikan, masukkan sini nanti yang lengkap, masuk upload tergas ya, masukkan. Kalau sudah masuk di sini nanti yang bagian si jago daftar kegiatan, nanti klik recopy biar dia baca yang terbaru gitu nggih. Itu kalau sudah nanti diganti aja. Nggih. Betul. Yang selanjutnya ini SK pengampu masuk di sini. Ini yang dimasukkan cukup SK. Gimana? Dimasukkan per mata kuliah dengan SK yang sama nggak apa-apa. Enggak, ini SK pengampu. Apa ada pengesahannya di pengampu? Enggak ada pengesahan. Ini melaksanakan perkuliahan, bukti fisiknya cukup SK pengampu. Ini dimasukkan semua. Bisa itu Bu? Ini tambah kegiatan?
Enggak. Gimana? Benar ini? Betul ini? Nggak apa-apa ini? 18.1 sudah, yang belum 18.2. Oh, misalnya. Enggak. Dari yang terbaru aja. Ya, secukupnya. Kalau belum cukup berarti kan yo tambah lagi. Kan bentar. Ini SK-nya di sini biasanya di BAA bisa di-download. Ini kan ada SK ini. Nah, ini SK akademik, ini 2018-2 misalnya. Ini prodinya kodenya apa Pak? PG. P100 ke ini kan ini tinggal download aja. Ini ada SK pengampu, ada lampirannya. Kita download yang ini. Oke, ini kita download. Ini sudah ada ini, bentar tak. (2018-2). Oke, kita save sini. Kemudian lampirannya. Ini contohnya saja ya Mbak. Nanti dengan apa gabungkan lampirannya ya. Contoh saja. Kita kembali untuk ngecek tadi kok nggak bisa. Kita klik tambah. Oh, bentar ya, coba dulu ya. Ini filenya tadi di download sini. Gimana? Oh iya, ini tangga ini. Ini tanggal terbit dokumennya itu tadi mana kok enggak? Ini ya, tanggal 13 Februari 2019. 13 Februari 2019, semester 2018-2. 18-2 ini genap. Nama mata kuliah tak sembarang aja, ini jangan ganti ya, misalnya bisa ya, ngecek aja kok. Misalnya ABC, SKS-nya 2, kelasnya 3, dosennya 1. Kita simpan. Bisa itu? 2018-2. Bisa itu, Bu? Ini bisa ya? Masa, Bu? Oh. Jadi saya kembali lagi ke data uang. Oh, bis. Itu yang semester berapa kemarin, Bu? 2018. 2. Ini bisa nanti tambahkan lagi nggak? Enggak itu. Oke, nanti ditambahkan. Kemudian untuk mengetahui sudah berapa pengajaran yang kita masukkan, itu ada ini, ada status ajuan, ada rekapannya. Ini kan butuhnya itu dengan 120, Bu. Butuhnya untuk bagian pengajaran. Ini baru terkumpul 74. Kan masih kurang lumayan ini. Nah, jadi nanti masukkan lagi sampai terpenuhi ini. Ini kan ke 550. Misalnya kalau kita ganti ke 400, kita ganti ke 400, butuhnya berapa? Jadi nggak bisa digonta-ganti, nggak apa-apa. Oke. Oh, itu maksudnya itu ini surat pengantar rektor ke kepala LDT, gitu. Kan ajuannya ini kan dari bawah dari dosen. Nanti yang menyiapkan surat pengantar rektor dari BPSDM, gitu. Tapi kita siapkan setelah ajuannya kita plenokan, kita sidangkan di timnya universitas. Nanti ini jenengan isi pengantar dari fakultas, gitu, nggih.
Bisa, 1, 2, 3 bisa nggak apa-apa. Nanti bisa diedit nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke study ini. Ini kalau ke 400 sudah cukup. baru ngajar ya Mas ya. Enggak, yang ini Bu, kan kita lihat ini pengajaran 60 butuhnya, sudah terkumpul 74. Ini sudah cukup. Enggak, bisa kita bersamakan sering apa bagian pendidikan pada pengajaran sudah kan. Pengajaran aja. Ini standar, ini ya ini baru pengajaran, baru pengaku kuliah. Oh, itu kan syaratnya sudah cukup Pak. Ya, sudah, ini sudah cukup. Tapi kalau ke 550 masih kurang sekitar 120, berarti 30, ya 50-an. Oke. Tapi ini kan Bu, yang dimasukkan tadi masih kurang 2018 2, 2019 1, 2, 2021, 2022. Masih ada 5 loh Bu. 5 itu kan jenengan lektor itu kan 11 per semester maksimal. Sudah cukup 55. Bisa. Ini baru pengampu loh. Nih, kan belum PA, PA-nya belum ini. Tapi kita lihat dulu di itu oh ini belum dimasukkan ya. Yang penelitian butuhnya 60. Ini kalau ke 400, kalau ke 550 berarti 120 butuhnya. Nggih. Kan kendalanya mau yang saya nggak yakin kalau ada cuma bisa. Belum punya tuh Bu. Yang Sinta 1, 2 belum punya tuh. Karena nggak yakin Pak. Nggih. Nggih. Oh, oke, betul. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Mbak atau Mas asisten? Mas. Untuk saya ini yang status penelitian kasih tanda pink. Oke, kita lihat dulu ya. Kita coba masuk ke Pak Uut. Pak Uut. Oke. 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 Masalah kelulusan saya Januari 2020. Nggak bisa. Jadi tanggalnya SK itu setelah tanggalnya kelulusan. Semuanya yang Nggih. Oke, baik. 6. Untuk ini Pak, misalnya saya kasih apa, itu maksudnya Itu keluarnya sertifikat. keluarnya sertifikasi ya. Contohnya apa Bu misalnya? Misalnya saya mengikuti sertifikasi sebenarnya BPM. Oke. Itu kan dia ada bagiannya, ada sertifikatnya. Oh, maksudnya kompetensinya gitu. di sini Bu. Pengajaran apa? Pengajaran maksudnya di ini. Nah. Ini. Oke, masuk di sini. Ini masuk di pengajaran, masuk di sini tergantung lama apa itu sertifikatnya berapa jam. Ini jam ini kalau di sertifikatnya nggak ada itu sehari 8 jam atau minimalnya apa tuh aturan dari kementerian biasanya. Diperkirakan 1 hari 1 jam. Kalau di sertifikatnya nggak ada. Oh, yang mana? Yang ini? Oke. Oke. Itu 4 hari, 1 hari. 8 kali 4 berarti 20. 32 jam. Oh, itu lagi. Jadi nomor 6 ini berarti masih di sini. Ini misalnya detail, tambah kegiatan, dan jamnya ada. Oke. Baik, kita lihat di status ajuan. Kalau itu kan berarti lampirannya sertifikasi lembaga Betul, oke. Terus saya ada izin kompetensi kan dapat kayak ijazah. Oke. Oh, ada 2 toh. Tapi kegiatannya sama nih. Dimasukkan yang itu aja Bu, sertifikat kompetensinya. Itu aja nggak apa-apa, masuk di sini. Oh, yang tetap di Oke.
Hmm. Oh, yang sebagai pembicara misalnya seminar, kalau ada prosidingnya, itu masuknya di penelitian, di prosiding. Kalau hanya sertifikat saja, masuknya di penunjang. Itu di bagian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Itu masuk penunjang kalau nggak ada prosidingnya. Tapi kalau misalnya punya prosiding, bisa dimasukkan di penelitian. Peserta, gimana? Peserta boleh, pembicara boleh. Ketua sama anggota. Kalau pembicara ketua, kalau peserta anggota. Nah, Berarti maksud saya itu ada pembicara yang di luar apa namanya seminar, misalkan di kita bicara di nggih, apa gitu maksudnya apa? penunjang. Nggih. Ini belum cukup, Pak. Butuhnya 120. Kita jenengan ajuannya ini ke rektor kepala 550, nggih. Ini yang ini loh Pak, poin ini loh Pak. Kan selain jumlah ini kan ada persentasenya. Pengajaran maksimal 40%, penelitian maksimal 40%, pengabdian kepada masyarakat maksimal 10%, penunjang maksimal 10%. Jadi selain terpenuhi KUM 550, ada persentase per bidangnya. Ini masih kurang sekitar 15 sampai 30. Di atasnya kalau ngajukan butuhnya ini berarti ya minimal ada 150 paling aman. Karena kalau lektor kepala kan ada dua penilaian di L dikti sama di dikti. Dan biasanya yo adanya bukan penambahan tapi pengurangan biasanya ini. Seringnya ya dikurangi. Nggih, nggih. Nggih. Baris tiga yang dimaksud baris tiga. Baris tengah ya. Ini masuk di itu, Bu. Ini Pak Ud. Ini masuk di itu. Di saat studi itu. Gitu? Atau mungkin ada keliru tanggalnya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini ada menu ini loh, ada menu untuk ngecek itu ada menu ini, ada ini. Nah, datanya udah benar ini, data yang di sini. Itu belum saya sih. Oh, ini diisi dulu aja nggak Mas? Diisi dulu. Oke. Diisi nanti biar ini datanya betul. Di atas. Nah, ini diisi dulu Mas, diisi dulu. Ini kok ada ini lah Pak. Ini kan Oh iya karena belum diisi datanya. sebentar. Ini masuk di sini tuh. Oh, makanya ini kosong. Makanya kan dia belum masuk di rekapan tadi ini. Ini harus diisi untuk ngecek tadi. Makanya kan ini yang nggak mau masuk tadi kan ini masih ada 1, 2, 3 ini. Itu tambahnya. Ini penelitian. Coba tak isi dulu nggih, tak isi sembarang nggih tanggal sekarang gitu nggih, apa nggih? Nanti diganti nggih. Oke, syarat khusus tidak. Status pengusul, misalnya penulis, ini penulis berapa Pak Ud? Penulis utama, termasuk korespondensi nggih? 60% nggih? Oke, jumlah penulisnya berapa? 1, 2. Ini di anu nggih, walaupun ngopi tapi dirapikan. Nanti dicek lagi nanti, walaupun ngopi dari jurnal, ya alangkah baiknya dirapikan lagi. Biar, nah ini juga kan ini biar kelihatan rapi. Nggak usah aja. Oke. 1, 2, 3, ada 3. Kemudian angkanya di sini itu diambilkan dari itu review minimal 2 orang. Oke. Sekalian isi nggih. Jadi angka usulan yang diisikan di sini
itu diambilkan dari kan setiap penelitian yang kita usulkan itu wajib direview oleh 2 orang minimal. Nanti dokumen reviewnya itu ini, contohnya ini. Ini dokumen reviewnya bisa didownload di sini. Oke. Nah ini formnya, form review. Ini nanti dengan buatkan, siapkan yang ini seluruh publikasi wajib dibuat seperti ini. Nanti bagian sini beda nggih, nanti dengan download sesuai di kamar mana dia akan dimasukkan gitu nggih. Mas Mbak yang asisten gitu nggih. Ini diisi sama keterangan jurnalnya. Ini tinggal dicentang. Kemudian isiannya ini disesuaikan dengan tadi termasuk apa tadi yang dimasukkan. Bentar, ini tadi mana tadi itu? Bentar. Mana? Yang nomor 1 tadi nggih? Oke. Oh, belum isi tadi. Oke. Tidak, misalnya ini yang penulis pertama misalnya. Kita lihat jurnalnya dulu misalnya. Jurnal Undip. Ini Sinta berapa Pak? Atau internasional? Nah, kalau ngecek Sinta di sini, Sinta Ristek Bin. Ini untuk ngecek Sinta. Ini jurnal. Nama jurnalnya Dimanegara ini. Ada lagi? Berarti nilai pengusul ini berdasarkan jumlah penulisnya. Ini kalau penulisnya 145. Kalau pertama cukup 60%, 60% aja. Misalnya dia ternyata penulis ketiga misalnya. Berarti ini jumlahnya itu 5, berarti 40%. Enggak, kan yang pertama sudah berarti 4. Berarti 4 itu. Berarti intinya 60% untuk yang nomor 1, 40% untuk kedua sampai terakhir. Gitu. Okay. Pokoknya itu enggak proses, sambil aku proses. Enggak apa-apa. Bisa, enggak apa-apa. Ya, tapi ini pertanyaan kita buka ini sebenarnya enggak lawan pengesahan atau setujuan? Sama yang penting ada PPT-nya. Ini enggak masalah. Enggak masalah. Oh, sama. Itu hanya penamaan saja. Betul. Ini namanya halaman dan bisa. Ini secara umum itu kan pengesahan, secara umum. Pengesahan aja, tak ganti pengesahan. Oke. Gimana? Oke, sama-sama. September.